Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pada hari ini saya akan Andi Syukri akan menjelaskan kepada mahasiswa sekalian mengenai mata kuliah struktur jembatan beton 1, di mana pada semester kali ini kita melangsungkannya dalam bentuk kuliah online atau daring, di mana pada semester kali ini mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, Andi Syukri, dan Ibu Rahmarita Sarifudina. Pada materi pertemuan pertama dan kedua dari mata kuliah struktur jembatan beton 1 ini adalah didahului oleh mata kuliah pendahuluan. Ini terkait dengan hal-hal yang bersifat konsep dasar sebelum mahasiswa melakukan studi atau mempelajari tentang yang namanya desain atau analisis dari suatu beton bertulang. Pada konsep dasar di pertemuan awal ini kalian akan mengkaji terlebih dahulu seperti apa teori beton bertulang dasar, yang mana ini juga dipelajari di semua ilmu beton bertulang, tidak hanya untuk jembatan, tapi ini juga berlaku di gedung. Ya, dimana pada silabus kali ini itu kita akan membahas tentang materi yang pertama adalah konsep dasar dari sebuah struktur beton bertulang. Kemudian saya akan menjelaskan ke kalian tentang contoh elemen struktur beton bertulang, kemudian kelebihan dan kekurangan dari struktur beton bertulang, seperti apa proses desain yang akan kalian pelajari selanjutnya sampai nanti pada akhir semester ganjil ini, kemudian kondisi-kondisi atau syarat batas atau limit stage untuk sebuah beton bertulang itu akan didesain, dan seperti apa filosofi desain. Untuk tahapan pertama ini kita akan coba membahas 6 pokok bahasan ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah konsep dasar. Ya. Konsep dasar dari beton itu adalah mungkin kalian sudah mempelajarinya di material beton, bahwa beton itu sama-sama kita ketahui dia kuat terhadap tekan, namun lemah terhadap tarik. Dan berbagai pengujian lab itu sudah kalian lakukan, ya. Dan kemudian oleh karena itu retak lentur umum terjadi pada beton, bahkan pada tahapan awal pembebanan. Ya, kenapa ada namanya letak lentur? Ya, retak lentur ini jika beton itu diberikan pembebanan secara tegak lurus terhadap bidangnya, maka itu akan terjadi retak lentur. Retak ini dapat memicu terjadinya keruntuhan balok, sehingga untuk mencegah terjadinya ini maka perlu adanya suatu bahan yang bisa menahan terhadap lentur itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana orang berpikir ini beton hanya kuat terhadap tekan, tapi supaya dia kuat terhadap lentur itu, bahan apa yang cocok? Maka diperolehlah baja, ya, sehingga diperlukan baja yang mampu kuat terhadap tarik, tapi sifatnya lemah terhadap tekan. Sehingga muncullah suatu konsep, suatu struktur yang dinamakan dengan struktur beton bertulang. Ya, jadi seperti itu. Ada simbiosis mutualisme dari material konstruksi yang digunakan untuk suatu struktur, ya, yang digunakan di bidang sipil. Nah, pada slide ini bisa kita lihat bahwa di sini ada perilaku lentur balok, ya. Jika ini adalah balok dua tumpuan, dan di sini ini merupakan balok yang hanya balok biasa, ya, belum ada tulangannya. Jadi kalian cetak balok, kemudian kalian letakkan di dua tumpuan.
dan dikasih pembebanan, ya. Maka perilaku yang terjadi pada balok itu, pada serat atas, pada bagian sisi atas ini akan mengalami yang namanya compression atau tekanan, ya. Jadi semuanya itu akan mengalami tekan di sini. Serat-serat di sini mengalami tertekan. Namun pada bagian bawah ini akan mengalami tarik, ya. Jadi di sini akan terjadi crushing atau akan terjadi crush, tumbukan. Sedangkan pada bagian bawah ini dia akan berusaha untuk tertarik, ya, melar dia. Jadi beton itu mengalami melar. Jadi kalau melar itu biasanya kan tarik sehingga terjadi yang namanya retak, ya. Jika dibikin suatu diagram, ya, diagram yang biasa, dibikin diagram di sini maka akan muncullah diagram regangan dan tegangan akibat gaya tekan dan gaya tarik yang ada pada beton. Sehingga bisa dilihat di sini jika terjadi ternyata beton pada serat bawah ini tidak mampu menahan tarik, maka dia akan mengalami retak. Akan mengalami retak di sini, ya. Kalau dia masih berada posisi dalam kesetimbangan, mungkin dia akan retaknya tuh sedikit. Tapi lain halnya ketika dia udah ultimate atau udah berlebihan, maka dia akan patah dua. Nah, dari berdasarkan hasil uji seperti ini, maka orang berpikir sebaiknya ini mau diapain. Ya, supaya dia tidak terbelah dua, maka diberilah tulangan di sini. Kenapa diberi tulangan? Karena tulangan baja itu tahan terhadap tarik. Nah, jadi ketika dia ada retak pun di sini, dia masih bisa mampu menahan bentuk, ya, bukan bentuk, ya, penampang dari balok ini seperti semula, dan dia juga mampu menahan beban-beban yang ada di atasnya. Nah, kalau diberi sehingga ketika suatu balok ini telah diberi tulangan, maka diagramnya itu berbeda, ya. Compression itu seperti biasa dan steel itu akan membentuk seperti satu tegangan tarik, ya. Jadi dia gayanya itu bukan gaya segitiga lagi, tapi udah gayanya gaya satu satuan, ya. Nah, kemudian jika sifatnya itu non-linear, maka dia itu akan seperti ini, ya. Pada dasarnya kalau di konsep seperti ini dianggap material yang ada di sini itu linear, ya. Tapi pada kenyataannya itu dia tuh seperti ini, ya. Jadi F compression itu akan berbentuk parabolik sebenarnya, dan kemudian F yield itu berbentuk gaya gaya terpusat atau satu-satu, ya, terpusat, ya, satu arah. Nah, jika kita lihat perilaku struktur, jika suatu beton bertulang, ya, suatu beton sudah dikasih tulangan, dikasih beban pertama di mana Ft lebih besar daripada Fr, dia akan ada retak rambut seperti ini. Kemudian setelah itu diberi beban yang ultimate, maka dia akan banyak retak. Retaknya itu menyebar. Jadi tidak terpusat pada satu titik, ya. Retaknya itu menyebar. Kemudian jika diberi beban ultimate, maka dia akan menyebar. Nah, perilaku seperti inilah yang harus terjadi jika seandainya kalian akan mendesain sebuah beton atau balok, ya, atau gelagar, ya. Dimana ketika beton hancur, itu posisi balok itu masih dalam keadaan steady atau dalam keadaan pada posisinya, tidak collapse, ya, tidak collapse. Jadi istilahnya ketika umpamanya suatu jembatan patah, dia tidak langsung patah, tapi dia masih bisa dilewati, ya. Walaupun kondisinya itu sudah terbatas, ya. Beban yang dilewati pun sudah terbatas, dan itu bisa mengurangi, meminimalisir yang namanya korban jiwa. Ya, kalau seandainya pas gempa, ya, pencontohnya pada satu bangunan, balok itu langsung putus, gempa, orang-orang banyak di dalamnya dan orang tidak memiliki kesempatan untuk berevakuasi. Tapi ketika satu balok itu telah mengalami rusak, tapi kerusakannya itu tidak fatal atau tidak langsung kolaps, ya, itu masih ada
meminimalisir korban jiwa yang ada di dalamnya. Jadi ketika satu rancangan atau perencanaan gedung, itu tidak ada gedung yang namanya gedung eh, tahan gempa ya. Tahan gempa itu tidak ada. Tapi yang ada, saya lebih suka menggunakan istilahnya ramah gempa. Jadi seberapa kuat pun gedung yang didesain itu pasti ada kerusakan ya terhadap beban eksternal ya atau kekuatan gempa sampai 9 skala Richter itu pasti akan hancur. Tapi hancurnya itu seperti apa gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah hancurnya kolaps atau hancurnya itu hancur ya bisa meminimalisir atau bisa orang masih bisa menyelamatkan diri atau berevakuasi keluar dari gedung tersebut ke tempat yang lebih aman. Nah, ini pada level beban ultimate ya, sama seperti tadi. Nah, kemudian pada balok beton bertulang ya, jika dilihat seperti di scan ya, jika kalian melihat pada balok beton bertulang itu akan berbentuk seperti ini di dalamnya. Jadi ada tulangan lentur atau tulangan longitudinal atau kemudian diikat oleh sengkang. Nah, ini punya fungsi masing-masing. Kalau tulangan longitudinal ini adalah untuk menahan yang adanya lentur ya, beban lentur yang terjadi akibat beban eksternal. Nah, ini sengkang apa pula ini Pak? Sengkang ini adalah berfungsi untuk menahan beban tarik ya atau geser yang terjadi pada beton ini sendiri ya. Mungkin bisa kalian lihat di sini, kalau retak pada beton itu adalah seperti vertikal, maka itu adalah beban itu akibat adanya pengaruh dari lentur. Tapi kalau ada retak miring diagonal pada sisi-sisi daripada gelagar atau balok, maka itu disebut dengan retak geser. Ya. Jadi dia memiliki fungsi masing-masing. Jadi sengkang ini bukan untuk ngikat tulangan utama, tapi dia lebih fungsinya itu lebih untuk menahan geser daripada balok. Ya. Nah, begitu juga dengan beton bertulang pada kolom. Ya. Nah, di sini pada kolom itu lebih yang bekerja itu adalah lebih betonnya yang lebih bekerja. Tulangan hanya bersifat sebagai pengekang. Dan itu tulangan akan bekerja jika ada beban lateral seperti beban gempa bumi, beban angin ya atau beban debris kalau terjadi tsunami. Maka tulangan ini yang akan bekerja. Tapi secara daily life ya keseharian itu beton bekerja di sini karena beban yang diberikan kepada kolom itu adalah beban tekan ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat dari contoh struktur, ini bisa dilihat ketika balok diberi dua tumpuan, kemudian diberi beban merata seperti ini, ya, maka akan muncullah diagram momen seperti parabola, kemudian ada yang namanya lendutan. Nah, prinsip mekanika struktur atau mekanika rekayasa seperti ini dijawantahkan dalam bentuk seperti apa sih penulangannya. Maka di sini ketika serat bawah itu mengalami tarik, maka pembesian dilakukan pada serat bawah. Nah, untuk contoh selanjutnya ini adalah balok Gerber, ya. Sini ada jepit, roll, di mana di sini ada diagram lendutannya itu seperti apa. Nah, maka di kurva lendutan ini bisa kita lihat pada bagian bawah ini akan mengalami tarik. Di atas ini akan mengalami tarik, di sini mengalami tarik. Maka pada bagian-bagian yang mengalami tarik yang tidak bisa diakomodir oleh beton, maka itu dikasih tulangan. Ya, seperti itu konsepnya. Nah, begitu juga dengan portal ya. Kalau misalnya kalian bikin bangunan, maka akan terlihat di sini pada bagian-bagian mana saja yang mengalami tarik. Itu terlihat dari kurva lendutannya. Ya, lendutan yang menonjol atau bagiannya, maka di sanalah yang akan diberi tulangan. Tidak semua
bagian dari elemen atau penampang itu diberi tulangan, tapi cukup bagian yang memerlukannya saja diberi tulangan. Nah, ini contoh kalau seandainya kalian nanti ke praktek lapangan, ada pengecoran, case in place, ya, maka seperti ini. Ya, antara balok dan plat lantai itu sekali cor, jadi tidak dipisah. Ya, sekali cor itu disebut dengan monolit. Nah, ketika kita berbicara struktur beton, ya, ini merupakan perkembangan teknologi. Kenapa orang milih beton? Itu karena dia ekonomis, ya. Karena dia sifat sistem lantai yang relatif tipis, ya, mengurangi tinggi bangunan. Kemudian beban angin cukup kecil. Kenapa beban angin cukup kecil? Ya karena dia tidak bidangnya karena berat sendirinya itu yang mempengaruhi dia tidak perbandingan dengan beban anginnya itu cukup kecil. Kemudian mengurangi kebutuhan cladding. Yang kedua, bahan mudah diperoleh. Nah, sebenarnya ini relatif ya, karena kita di Indonesia kita punya cukup sumber daya untuk clay atau beton, apalagi di Sumatera Barat. Ini kita menggunakan bahan mudah mendapatkan semen ya, karena itu mudah diperoleh. Kemudian material beton cocok untuk digunakan fungsi arsitektural, dapat dibentuk ya, dan secara struktural ini tahan terhadap api ya. Karena jelas kalau baja itu dengan panas yang cukup tinggi itu dia tidak mampu menahan, dia akan kekuatannya itu akan berubah. Tapi kalau beton dia mampu tahan terhadap api 1-3 jam. Kemudian kekakuan juga lebih besar, biaya perawatan juga lebih rendah, terutama tahan terhadap korosi. Kemudian ketersediaan material juga cukup memadai ya. Namun di samping itu ada kekurangan struktur beton, ya, rawan retak, apalagi kalau terjadi gempa atau dalam pengerjaannya itu tidak sesuai dengan spek yang ada. Nah, itu menjadi rawan ya. Kuat tarik yang rendah ya, maka jika tidak diberi penerangan maka akan terjadi retak. Kemudian membutuhkan bekisting dan perancah. Nah, ini yang menjadi membuat suatu proyek konstruksi itu membutuhkan dana yang cukup besar ya dari bekisting dan perancah. Ya kalau bekistingnya perancah konvensional itu butuh dana yang banyak. Tapi kalau sudah memakai sistem, ya itu bisa dipakai berulang kali ya. Nah, kekurangan struktur beton, kekuatan per unit volume relatif rendah, membutuhkan volume yang lebih besar untuk bentang yang panjang ya. Tapi biasanya sekarang orang untuk bentang panjang lebih menggunakan baja. Sehingga ada namanya kalau jembatan sekarang ada jembatan komposit ya. Kemudian perubahan volume bertambahnya waktu itu cukup sering terjadi, ada shrinkage, ada rangka, ada susut. Nah, itu mempengaruhi dari kekuatan daripada beton. Nah, kemudian kita masuk ke proses desain. Proses desain pada struktur jembatan beton pada tahap pertama itu adalah pendefinisian kebutuhan dan prioritas klien. Nah, ini lebih ke konseptual. Orang pengennya bentuknya apa, panjangnya berapa, kebutuhannya berapa, ya lebar jembatan itu berapa gitu ya. Yang mau dilewati itu apa saja gitu. Beda loh kalau ketika kalian mendesain jembatan penyeberangan orang dengan jembatan yang dilewati oleh truk tronton itu berbeda konsepnya. Ya, atau jembatan yang digunakan sebagai tempat pariwisata ya. Itu berbeda juga ya. Nah, ini lebih ke aspek konsep ya, model. Kemudian tahap kedua pengembangan konsep desain ya. Dari pengembangan konsep desain ini lebih ke preliminary ya, preliminary. Yang mau lewat apa? Ya, beban-bebannya yang mau lewat apa? Kondisi eksternal itu yang terjadi apa? Apakah dia dekat pantai? Apakah dia melewati lembah gitu ya? Maka akan ada perhitungan-perhitungan beban yang bisa diakomodir dan nanti akan mempengaruhi pada proses desain. Kemudian yang ketiga adalah tahap desain sistem struktur. Nah, ini tahapan yang diperlukan untuk sebuah perhitungan yang akan kalian pelajari pada mata kuliah ini. Ya. Nah,
Untuk penjelasan yang lebih lengkap tetap satu adalah fungsinya apa, estetika, pendanaan, budget ya. Budget di sini bukan berarti dia belum sifatnya detail, tapi ini adalah estimasi ya. Kemudian konsep, pengembangan alternatif layout, ukuran awal seperti apa, sistem struktur yang paling optimal, kebatasan, ekonomis, mudah dirawat. Kemudian desain struktur, nah disinilah kerja utama yang akan kalian lakukan, analisa struktur, kalian akan melihat gaya dalam, momen, geser, aksial, dan torsi, kemudian elemen struktur atau komponen struktur, dimensioning, penampang yang mampu menahan gaya dalam, kemudian estetika, ya, jadi bisa saja kalian memberikan dimensi yang cukup besar, tapi apakah sesuai dengan estetika atau tidak, ya, penampang besar, besinya banyak, tapi jelek bentuknya orang juga dan tidak ekonomis itu juga sangat tidak mungkin ya. Kemudian dilaksanakan, kemudahan dirawat, kemudian mempersiapkan spesifikasi teknis dalam bentuk detail engineering design. Nah, jadi dalam suatu desain ada beberapa keadaan-keadaan yang harus kalian pahami ya. Jadi ada di sini ada 3 kondisi yang harus dipahami ketika mendesain sebuah struktur atau sistem struktur. Ada keadaan batas ultimate, ada layan, serviceability, ada khusus, spesial. Kalau limit state ini ya pada keadaan batas ultimate ya. Mungkin di sini ketika kita membahas batas ultimate itu kondisinya ketika kalian mendesain atau merencanakan dalam batas ultimate, maka keruntuhan sebagian atau keseluruhan bangunan sangat jarang terjadi ya, untuk menghindari korban jiwa. Jadi ini ultimate. Jadi hilangnya keseimbangan dari seluruh struktur sebagian suatu kesatuan. Jadi terjadi kemiringan atau sliding, terjadinya ruptur. Nah, ini yang akan kemungkinan terjadi ketika kalian mendesain suatu sistem struktur dengan kondisi ultimate ya. Jadi kalian memprediksi keruntuhan-keruntuhan seperti apa saja yang akan terjadi, maka keruntuhan inilah yang akan terjadi ketika kalian menetapkan bahwa desain saya ini adalah batasannya adalah ultimate ya. Berbeda lagi dengan kemudian ini lanjutan terbentuknya mekanisme plastis ya. Kalau di gedung adalah konsep yang paling general sekarang adalah kolom kuat, balok lemah ya. Jadi kolomnya itu masih berdiri, balok walaupun hancur, tapi gedung itu masih tetap berdiri dan orang masih bisa berevakuasi jika terjadi gempa yang cukup besar. Ya, tidak stabilan akibat deformasi struktur, menyebabkan tekuk, kemudian adanya fatigue. Nah, kemudian kalau keadaan batas layan atau serviceability, nah ini cukup targetnya itu adalah terganggu fungsi struktur, tetapi tidak sampai terjadi keruntuhan. Nah, jadi strukturnya itu masih berdiri kokoh, tapi fungsinya itu sudah hilang, ya sudah terganggu atau sudah decay atau sudah menurun. Nah, kemudian ada toleransi di mana di sini terjadi gangguan visual, kerusakan pada non struktural, jadi arsitektural kayak dinding ya, kayak plafon udah hancur semua. Kemudian ada perubahan distribusi gaya. Nah, ada runtuhnya atap. Jadi ini disebut dengan serviceability. Jadi ini targetnya itu lebih tinggi dari ultimate ya, lebih tinggi dari ultimate. Jadi serviceability ketika sebuah sebuah desain itu masih bisa difungsikan. Jadi kita lanjut ke posisi selanjutnya ya. Di keadaan serviceability ini lebar retak tidak berlebihan, kemudian vibrasi akibat mesin atau akibat gempa juga tidak berlebihan atau tidak dikehendaki. Inilah target-target yang harus dipenuhi. Nah, kemudian ada keadaan batas khusus. Nah, ini lebih tinggi lagi dari serviceability. Nah, ada di sini intervensi adanya gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran, ledakan, ketidakstabilan jangka panjang, fisik atau maupun kimiawi. Ini biasanya lebih digunakan untuk infrastruktur-infrastruktur vital ya, seperti
rumah sakit, bara, militer, bandara, ya, jembatan. Nah, ini keadaan batas khusus ini sangat pertimbangkan. Nah, di sini ada limit state design. Jadi ketika kalian ingin mendesain sebuah struktur, jadi ada namanya limit state design. Jadi yang pertama kalian harus mengidentifikasi terlebih dahulu seluruh kemungkinan mode keruntuhan. Ya, jadi identifikasi kalian membangun di padang, beban yang terjadi seperti apa, loading yang mau lewat seperti apa untuk sebuah jembatan. Nah, keruntuhan-keruntuhan yang mungkin terjadi itu harus diidentifikasi. Bagaimana menjustifikasinya? Yaitu berdasarkan pengalaman atau detail investigasi di lapangan. Kemudian menentukan level keamanan sesuai dengan code. Nah, code yang dimiliki oleh Indonesia itu masih adopsi dari Amerika. Kita belum mempunyai code sendiri, ya. Kemudian mempertimbangkan kondisi batas yang menentukan. Kemudian melihat contoh beberapa hal khusus, ya. Nah, di sini peraturan SNI di sini menyatakan bahwa SNI kita itu murni mengadopsi ICI, American Concrete Institute, ya. Jadi secara empirik kami belum memiliki kode yang buatan Indonesia, tapi secara empiris, eksperimental dan teoritis cocok untuk sementara digunakan di Indonesia. Nah, untuk filosofi desain, ada filosofi desain yang harus kalian kerjakan. Pertama adalah metode beban kerja, working stress method, yang difokus pada kondisi beban layan. Kemudian metode kuat limit atau strength design method yang fokus pada pembebanan yang lebih besar dari layan. Ya. Kemudian yang banyak digunakan oleh para para insinyur itu menggunakan strength design method atau metode kuat ultimate. Nah, secara garis besar, baik kalian nanti mendesain yang namanya balok, mendesain yang namanya kolom, mendesain yang namanya plat lantai, begitu juga dengan pondasi. Ini konsepnya. Kuat rencana itu harus lebih kecil dari kuat yang dibutuhkan untuk memikul beban terfaktor. Ya. Nah, metode kuat limit, kuat rencana sering disebut dengan kuat ultimate. Nah, ini filosofi dasar perencanaan berdasarkan SNI tahun 2002 bahwa struktur dan komponen struktur harus direncanakan sehingga semua penampang mempunyai kekuatan rencana minimum dengan kuat perlu dan dihitung berdasarkan kombinasi beban gaya terfaktor. Jadi membandingkan antara yang rencana berdasarkan penampang dan segala macam dibandingkan dengan beban yang akan diterima oleh suatu struktur tersebut. Ya, kekuatan rencana itu paling tidak sama atau lebih besar dari kombinasi beban yang diberikan. Nah, untuk aturan safety ada 3 alasan kenapa safety ini perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ketidakseragaman kekuatan atau tahanan struktur, kemudian kondisi pembebanan yang bervariasi, kemudian risiko kegagalan yang akan terjadi. Ketidakseragaman tahanan struktur itu biasanya variasi kekuatan material beton, baja tulangan. Ya, secara engineer mungkin dia akan mendesain secara ideal ya. Tapi ketika dalam pelaksanaan konstruksi itu akan banyak terjadi perubahan atau human error ya. Apalagi yang bekerja untuk itu adalah tukang ya. Mungkin ada kesalahan material, kurang getar ya, sehingga terjadi segregasi, tulangan pada pembesian itu tidak terlalu kuat ya atau tidak terlalu detail, sehingga kondisi-kondisi tersebut akan memvariasikan kekuatan material. Maka diperlukan adanya safety factor. Perbedaan dimensi pada gambar rencana dengan kenyataan itu banyak sekali terjadi ya akibat penyederhanaan rumus dan asumsi ya.
ketika gambar detail engineering design berkata seperti ini dan ketika dalam pelaksanaan tidak mungkin dilaksanakan, maka akan ada macam asumsi dan penyederhanaan. Nah, itulah yang akan menyebabkan ketidakseragaman tahanan struktur. Kemudian risiko kegagalan bisa ada potensi timbul korban jiwa, biaya membersihkan puing-puing atau penggantian struktur, biaya yang harus dibayarkan kepada masyarakat, kemudian tipe keruntuhan yang ada tanda-tanda ya akibat lintasan beban atau load. Oke. Mungkin itu untuk materi pada hari ini terkait dengan pendahuluan yang pertama. Semoga dari penjelasan yang saya berikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kalian dengan ya sistem kuliah secara online atau daring ini akan membutuhkan sedikit pemahaman atau perhatian yang khusus ya. Jika kalian ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut atau ada yang diragukan atau ada yang perlu diklarifikasi, silakan diberikan komen pada channel YouTube ini, pada video ini yang ada di bawahnya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf kalau ada kesalahan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.